Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Jadi kemarin kita membahas soal zikir, kira-kira sedikit kita singgung mengenai filosofi zikrullah. Nah, sekarang kita memasuki bab bagaimana fungsi zikir tadi bisa menghidupkan kolbu kita, hati, ya. Maka beliau melanjutkan, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudi zallat. Tanda di antara tanda-tanda, di antara banyak berarti tanda-tanda, tapi ini yang terpenting. Tanda-tanda hati kita mati, hati orang itu mati. Hatiku ini mati, sekarat, sakit, atau lagi kira-kira masuk angin hati kita, ya. Nah, ini sudah pada tingkat kalau hati itu mati, tandanya apa? Adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Dia tidak susah, acuh saja, ya. Dia misalnya adamul muwafaqat, ketika dia tidak berserasi, berselaras dengan Allah, dengan aturan-aturan Allah, baik aturan lahir maupun aturan batin. Dia berdosa, biasa saja berdosa itu. Misalnya meninggalkan sholat, zakat, puasa, biasa saja dia. Itu tandanya mati hatinya. Hati-hati, ya. Ya. Jadi nggak mati itu artinya nggak susah. Misalnya begini, kulit kita itu kalau mati, itu kalau dijiwit, dicubit nggak terasa. Padahal cubit itu satu penderitaan. Nah, penderitaannya hati itu ketika diajak maksiat atau diajak meninggalkan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Hati tetap nggak terasa, acuh aja, biasa aja. Mati itu hati. Na'udzubillah. Maka harus dihidupkan. Nah, ini. Wa tarkun nadam ala ma fa'alta min wujudi zallat. Dia tidak nyesal terhadap perbuatan yang buruk. Biasa aja berbuat buruk. Ya. Meninggalkan hal yang baik. Acuh saja dia. Menjalani keburukan, acuh saja. Bahkan sekarang, ya, berbuat hal-hal yang melanggar bisa dijadikan industri komoditas, dijual belikan. Nah, ini jual beli apa? Jual beli maksiat, jual beli hal-hal yang melanggar, jual beli syahwat, itu semua. Itu penjual dan pembelinya, karena sudah hobi di situ, itu adalah orang-orang yang hatinya sudah mati. Ya. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tanda-tanda tadi hidup matinya hati, maka kalau para syarih kitab Al-Hikam ini beliau menyebutkan matinya hati itu ada 3, hidupnya hati juga ada 3. Anda ukur sendiri, kira-kira aku ini mati atau setengah mati, atau kira-kira masih penyakitan. Nah, 1, alamatu mautil qalbi sababu salah satu asya.
Penyebabnya ini ada 3 penyebabnya ya. 1, hubbud dunya, cinta dunia. Orang kalau terblokir di dalam otak dan benaknya ini, dunia, dunia, dunia. Oh, ini mau mengarah pada apa? Kuburan hati. Na'udzubillah. Anda sedang menggali kubur bagi hati Anda sendiri. Yang nomor 2, wal ghaflah an zikrillah. Lalai mengingat Allah. Mengingat Allahnya ya mungkin sewaktu-waktu aja kalau butuh, kalau terpaksa, kalau hati-hati kalau kita sampai lali, lupa, lalai ya. Karena kalau kita biarkan alpa dari zikrullah, itu hati mulai mengeras, membatu. Kalau sudah membatu, lama-lama mati ini nanti hati kita. Keras soalnya. Hidayah akan terpental di hati orang ini. Makanya di Quran disebutkan, wattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Hati-hati kamu. Takutlah pada satu api neraka yang baranya adalah manusia dan batu. Loh, kok disebut batu ya? Batu apa itu ya? Batu dari hati yang membatu. Saking mengerasnya ini akan membarakan, menyalakan api neraka kita. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, wa irsal jawarih fi ma'asillah, membiarkan fisik kita untuk maksiat. Hubbud dunya, lalai dari zikrullah, hobinya maksiat. Nah ini sudah ini. Kita mengarah ke sebuah kuburan bagi kematian jiwa, kematian hati. Nah, maka seluruh kehidupan kita, orientasi cara pandang hidup kita, kita ukur. Ini mengarah ke 3 hal ini enggak? Itu aja. Anak-anak kita arahkan pendidikannya jangan sampai mengarah 3 hal ini. Nah, karena itu ada faktor penghidup hati, hayatu, hidupnya hati gimana. Ada 3 juga kebalikannya, az-zuhdu fid dunya. Zuhud diajari, orang itu zuhud. Ya dunia itu memang ibarat makanan ya, makanan itu hanya sebagai faktor konsumsi untuk penguat kita hidup, bukan tujuannya makan saja manusia itu enggak. Penguat ya sudah, nanti pas lapar lemes makan lagi. Untuk apa kalau sudah kuat? Ya supaya kemudian untuk beribadah, bukan ibadah supaya bisa makan, bukan. Ibadah ini, makan ini supaya bisa ibadah kita. Jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Kita gerutuk beribadah ini berjamaah supaya apa? Supaya rizkinya lancar. Kenapa kamu kok bicara begitu? Karena saya takut. Beribadah karena takut nggak dapat bagian-bagian rizki dari Allah. Ini narsis namanya. Ya, nah, ini bisa hubbud dunia nanti, ibadahnya untuk mencintai dunia, bisa mati hatimu nanti. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal istighal bi dzikrillah, ayat mulai. Yadhkurunallaha daiman, Allah. Nanti ingat, lupa ya, kembali ingat lagi apa saja. Yang penting berzikir. Berzikir itu salah satu ibadah. Bukan salah satu, satu-satunya ibadah yang tanpa terikat oleh waktu, ruang, situasi, kondisi, enak, nggak enak, sengsara, bahagia, itu adalah zikir. Yang lain-lain ada ikatan-ikatan waktu, ruang, kondisi, situasi. Zikir tidak. Makanya sampai disebut qiyaman,
sambil beraktivitas, berdiri, itu beraktivitas. Harus tetap berzikir kita. Jangan berzikir itu menunggu momen-momen tertentu. Oh, nanti malam saja saya berzikir, sekarang saya nggak perlu berzikir. Saya tak urusan dengan dunia. Nanti malam itu wirid namanya. Karena Anda berzikir dengan jumlah khusus. Ya, itu wirid namanya. Zikir tidak ada jumlahnya, tidak ada batasannya. Mengingat Allah saja. Nah, zikir. Waqu'udan ketika Anda istirahat, duduk, diam, tetap harus ingat Allah. Wa ala junubim ketika tidur pun ingat Allah. Ya. Ini betapa dahsyat dan hebatnya ajaran agama ini. Kita nggak ingin lepas dari Allah, bayangkan. Dan Allah juga nggak kepingin melepaskan manusia yang beriman ini untuk terus intim dengan Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ishtighal bi dzikrillah wa suhbatu auliyaillah, dan berguru, bersahabat, maksudnya bermajlis ya, dengan para kekasih Allah. Itu membuat hati kita hidup. Hati kita hidup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, nah ini tandanya, kalau tadi penyebabnya itu. Nah sekarang saya sudah mengarah kepada kematian hati apa belum ya? Tandanya 3 juga. Adamul husni ala ma fataka mina anit ta'at. Jadi tadi yang disebutkan ya, kita acuh biasa-biasa saja ketika 1 minggu ini saya nggak sholat, nggak berbuat baik, nggak zikir, nggak ini, biasa-biasa saja. Hati-hati nih, tanda-tanda itu, udah tanda-tanda sakaratul maut hati ini. Na'udzubillah. Wa tarkun nadam ala ma fa'alta minaz zallat. Anda mulai juga acuh ketika habis berbuat dosa, maksiat, ini biasa saja. Begitu juga wasuhbatuka lil ghafilin al amwat. Anda bergaul, bersahabat intim maksudnya dengan orang-orang yang hidupnya melalaikan Allah. Ya sing diurus dunia saja. Anda kumpul dengan orang yang ngurus dunia saja 1 minggu. Ya. Hidup Anda dengan kelompok-kelompok ini, rasakan betapa hati Anda mulai jauh dari Allah, dan ini sudah mulai sekarat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya beliau bersabda, "Man sarratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Siapa yang kebajikan-kebajikannya itu membuat bahagia, dan seluruh keburukan-keburukannya dia merasa tercekam kesusahan karena keburukan, fahuwa mu'min. Oh, itu tanda orang beriman itu. Nah, itu tadi, ini untuk membreakdown apa yang tadi kita sampaikan. Nah, tetapi bagaimana orang yang dengan masa lalu yang sudah sangat buruk sekali? Ya, seringkali orang dengan masa lalu yang buruk, apalagi yang kelam, bahkan sangat hitam, dosanya sudah luar biasa, seringkali tumbuh rasa putus asa. Saya nggak mungkinlah diterima oleh Allah, apalagi menjadi orang soleh, apalagi mana mungkin. Itu secara psikologis biasanya membebani, muncul melapisi
wilayah traumatisme spiritual di dalam diri dia atas sebuah masa lalu dia. Nah, Ibnu Athaillah mengingatkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim, la ya'dzumu dzambu indaka 'azamatan tasudduka an husnidzon billah. Ya. Jangan sampai sebuah dosa besar ya. Misalnya dosa kita itu sebesar bumi ini, atau bahkan lebih, sebesar langit dan bumi saisinya sampai Sabtuju sana. Misalnya. Jangan sampai itu menghalangi Anda untuk husnudzon kepada Allah. Karena apa ini diingatkan? Karena orang dengan masa lalu yang kelam seringkali curiga kepada Allah. Akhirnya suudzon, buruk sangka kepada Allah. Banyak buruk sangkanya. Kenapa Tuhan kau ciptakan si A baik, aku kok tidak? Berarti engkau tidak adil. Ada lagi seperti diawali tadi. Mana mungkin engkau akan mengampuni aku. Dosaku sudah ngalah-ngalahin gak karuan. Loh, jangan pernah kita curiga dan suudzon seperti itu. Ampunan Allah lebih besar dari dosa seluruh hambanya manapun. Dan itu kecil bagi Allah. Jadi kita harus tetap optimis. Ya. Karena apa? Fa inna man arafa rabbah istasghara fi jambi karomihi dzambah. Kalau orang itu sudah kenal Allah, mengenal Allah, maka seluruh dosa-dosanya menjadi tak berarti di hadapan kemahamurahan Allah. Maha murah ampunannya terutama. Nah, itu. Nah, jadi ini manusia itu kan ada tipenya, ada 3. Satu tipe kalau melihat masa lalu itu takut saja. Ada lagi tipe kedua, melihat masa lalu di tengah-tengah antara takut dan penuh dengan harap. Karena dia merasa masih ada harapan ke depan ini. Karena Allah masih membuka pintu-pintunya, walaupun aku memiliki masa lalu yang buruk. Ini tipe yang kedua. Ada tipe yang ketiga. Orang itu isinya full harapan, masa lalu lupa semuanya. Yang ada hanya masa depan. Dan masa depan adalah Engkau Allah. Itu tipe ar-roja. Jadi ada tipe al-khauf saja, ada tipe al-khauf war-roja, ada tipe ar-roja. Nah, ini mari kita naik. Jangan sampai husnudzon kepada Allah itu terhalang oleh masa lalu, oleh persoalan-persoalan hidup, problema-problema. Karena problema-problema yang menimpa seseorang, seringkali orang itu mulai curiga kepada Allah dan tidak baik sangka kepada Allah, atau baik sangkanya mulai berkurang. Oh, jangan. Itu namanya kamu tidak menghargai Allah. Ya, tidak memposisikan Allah sebagai Tuhanmu namanya. Yang maha ini, maha itu, dan seterusnya. Nah, ini. Jadi, maka kenapa orang yang mengenal Allah itu istasghara fi jambi karomihi dzambah? Karena orang yang mengenal Allah, maka segala hal selain Allah sirna sebenarnya. Dia tidak mikir. Tidak mikir apa? Tidak mikir apa yang sudah terjadi dan saat sekarang dan yang akan datang. Yang ada hanya hatinya, bukan pikirannya, di hadapan Allah. Allah. Ini karena dia mengenal Tuhan. Oh, kalau begitu orang yang mengenal Tuhan seenaknya sendiri dong.
berbuat semaunya sendiri dong. Kalau orang berbuat semaunya sendiri, seenaknya sendiri, berarti dia memang tidak mengenal Tuhannya. Maka ada satu kisah, seorang sufi menegur kawannya, kawan, kapan kamu berhenti berkubang dosa selama ini? Apa dia jawab? Ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosaku. Pasti Allah mengampuni aku. Tapi dijawab oleh si sahabatnya yang menegur tadi, ingat, kalau Allah mengampuni dosa-dosamu, kamu pasti berhenti bermaksiat. Ini kayaknya mirip dengan ucapan Robiah Adawiyah ketika beliau didatangi oleh preman, istilahnya penjahat yang sudah reputasinya, barangkali untuk sekarang reputasinya bukan hanya nasional, internasional. Ini penjahat datang kepada Robiah. Robiah, kamu tahu kan siapa diri saya dan reputasi saya sebagai penjahat? Iya, kata Robiah. Apakah Tuhan akan mengampuni dosa-dosaku ya kalau aku bertobat? Dijawab oleh Robiah Adawiyah, kalau Allah mengampuni dosa-dosamu, kamu pasti bertobat. Nah, ingat ini kalimatnya, ini menarik. Kalau Allah mengampuni dosa-dosamu, kamu pasti bertobat. Bukan kalau kamu bertobat, Allah pasti mengampuni. Bukan begitu. Ini artinya Robiah Adawiyah melihat hakikatut taubah. Hakikat taubat itu yang ya seperti itu. Jadi kalau Anda diampuni, sedang dilimpahi ampunan oleh Allah, Anda pasti istighfar banyak. Astagfirullahaladzim. Itu tandanya Allah sudah. Sebab kalau Allah belum mengampuni dosa Anda suruh baca istighfar saja, angelnya, sulitnya bukan main. Itu ya, saya kira itu kita akan ketemu di seminggu yang akan datang lagi, insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.